Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Kolbio, NIM 15-2021-08. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari soal pada pertemuan 9 kemarin. Yang mana soal nomor 1 itu membuat program kalkulator sederhana dengan operasi yang digunakan itu tambah, kali, bagi, dan kurang. Lalu setiap operasi ditentukan dengan menggunakan radio button atau combo box. Dan hasil tampilkan menggunakan dialog. Nah, langsung saja pada programnya. Di sini saya sudah membuat formnya menggunakan Gframe form. Di sini ada kalkulator, saya menggunakan text field, lalu ada combo box dan button hitung. Nah, pada programnya di sini saya menginisialisasikan A itu sebagai bilangan 1 dan B itu sebagai bilangan 2 dengan menggunakan double dot parse double. Dalam kurung bilangan 1.getText, begitu juga dengan yang B sama dengan double dot parse double bilangan 2.getText. Nah, di sini saya sudah membuat metode-metode yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi, yang mana double hasil sama dengan A tambah B, lalu return hasil. Begitu juga dengan kurang, kali, dan bagi. Namun, yang berbeda hanya pada operasinya. Nah, pada ini lalu selanjutnya, if cb1.getSelectedItem.equals tambah, maka JOptionPane .show message dialog akan memunculkan hasil dari metode tambah. Lalu pada else if cb1.getSelectedItem equals kurang, maka JOptionPane.show message dialog akan menampilkan hasil kurang dari metode kurang. Dan begitu juga dengan cb1 equals kali, JOptionPane.show message dialog akan menampilkan hasil dari kali bilangan 1 dan bilangan 2. Lalu else if cb1.getDialogSelectedItem.equals bagi, maka JOptionPane.show message dialog akan menampilkan hasil bagi dari bilangan 1 dibagi bilangan 2. Langsung saja kita run. Nah, di sini bilangan satunya saya menggunakan 44, lalu bilangan 2-nya 55. Apabila tambah, button hitung, hasilnya 99. Lalu apabila kita kurang, hasilnya minus 11. Lalu apabila kita kali, hasilnya 2420. Dan apabila kita bagi, hasilnya yaitu 0,8. Oke, nomor 1 sudah. Pada soal nomor 2, kita diminta untuk buatlah program GUI pada Java yang dapat melakukan CRUD pada database dan menampilkan hasil pengaksesan database ke dalam sebuah tabel. Dan di sini saya sudah membuat 3 kelas sebelumnya, yaitu kelas konektor, controller, dan kelas model. Pada kelas konektor ini, kita menggunakan atribut-atribut seperti connection, con, lalu private string, drv, com.mysql.jdbc.driver, lalu private string URL sama dengan jdbc.2 mysql.2 localhost 3306 merupakan localhost yang saya gunakan, lalu apotek ini merupakan nama database yang saya gunakan pada program kali ini. Lalu private string username, di sini username-nya root, lalu ada ada private string password, saya kosongkan karena saya tidak menggunakan password. Lalu ada public connection account, dan yang mana pada public connection account ini berfungsi untuk meload JDBC driver dengan menggunakan class .forName drv.newInstance. Lalu di sini ada cache exception x.print stack trace, lalu return con. Lalu begitu juga pada logout, yaitu berfungsi untuk menutup koneksi dengan menggunakan con.close. Lalu pada kelas controller, di sini saya sudah membuat metode-metode dengan atribut, yaitu yang pertama ada private connector con-main, lalu ada connection con, private statement dengan st, private result state, yaitu rs. Ini ada metode save obat dengan integer hasil sama dengan 0, con-main sama dengan new, connector con sama dengan con-main.logout, yaitu kita untuk menghubungkan koneksinya terlebih dahulu. Lalu string query sama dengan insert into obat,
Di sini merupakan atribut-atribut yang telah saya buat pada database dengan tabel obat. Nah, di sini dengan menggunakan value seperti ini. Lalu ada try and catch-nya. Lalu apabila sudah, kita comment log off untuk menutup koneksinya kembali. Lalu pada metode delete obat, hampir sama codingannya sebenarnya, cuma di sini yang membedakan ada string query-nya, yaitu kita dengan keterangan delete from obat where kode underscore obat. Nah, jadi apabila kita akan mendelete data, kita hanya menginputkan kode obatnya saja. Lalu begitu juga ada try and catch-nya. Apabila kita sudah selesai, maka comment.log-off akan menutup koneksinya kembali, lalu return hasil. Lalu ada yang ketiga, yaitu metode update obat, di mana kita bisa mengganti data terbaru, tapi tidak dengan menghapus data. Dengan integer hasil sama dengan 0, string query update obat set kode underscore obat, nama underscore obat, lalu ada kategori dengan where kode underscore satuan. Nah, lalu kita koneksikan dengan konektor comment sama dengan new connector connection con sama dengan comment log on. Lalu begitu juga dengan try and catch-nya. Apabila sudah selesai, lalu return ke hasilnya. Nah, pada kelas model kita membuat atribut-atribut dengan masing-masing kode underscore obat, lalu ada nama underscore obat, kategori, dan satuan. Di sini ada konstruktor kosongnya, dan ini konstruktor dari masing-masing atribut. Lalu kita membuat getter dan setter dari masing-masing atributnya. Nah, lalu di sini saya sudah membuat UI-nya dengan menggunakan GFrameForm. Itu ada text field untuk kode obat, lalu text field untuk nama obat, text field untuk kategori, dan text field untuk satuan. Di sini saya menggunakan 3 button, lalu di sini saya menggunakan 1 table dengan masing-masing button untuk tambah, hapus data, dan edit data. Nah, pada codingannya di sini sebelumnya saya membuat dulu public pivot table-nya dengan nama model connector comment sama dengan new connector public string SQL, lalu public statement ST, lalu public result set dengan nama RS, lalu connection con sama dengan comment.on untuk menghubungkan si JDBC-nya. Lalu ada public void get data, yaitu kita untuk menampilkan data yang kita buat pada database yang akan ditampilkan pada table dengan model dengan new default table model dengan keterangan sebagai berikut. Model.add column kode obat, nama obat, kategori, dan kode satuan. Lalu kita tbl1.set model dalam kurung model. Lalu try java.sql.statement stm sama dengan concrete statement SQL sama dengan select bintang from obat. Nah, obat ini merupakan table dari database yang ada pada Apotek. Lalu java.sql rest sama dengan stm.execute query dalam kurung SQL. Nah, while rest.next, model.addRow, new object dengan rest.getString, kode obat, nama obat, kategori, dan kode satuan. Lalu catch SQL exception A, goption_pen.showMessageDialog, null, a.getMessage. Nah, di sini ada public login GUI, init components, this.getData untuk menampilkan si metode getData. Lalu ada public void clear data di sini untuk menghapus apabila kita sudah selesai menginputkan data atau menghapus data atau mengedit data apabila ya seperti itu. Lalu di sini ada button untuk J button 1 itu untuk button tambah dengan codingan controller C sama dengan new controller string ID sama dengan string.value of kode.getText c.save obat kode.getText nama .getText, cut .getText, sat.getText. Nah, kode nama cut saat ini merupakan nama dari masing-masing text field yang saya gunakan pada GUI. Lalu goption_pen.showMessageDialog, apabila kita sudah menginputkan data-datanya, maka akan keluar message dialog dengan keterangan data berhasil ditambahkan, lalu kita get data dan clear data. Nah, J button 2 ini merupakan button hapus data dengan codingan hampir sama dengan sebelumnya, tapi di sini ada integer confirm sama dengan goption_pen.show confirm dialog dalam kurung 0 ingin menghapus data. Apabila iya, maka controller C sama dengan new controller string ID sama dengan string
value of dalam kurung kode.getText si obat ini kita manggil metode yang telah kita buat tadi pada class controller option pen show message dialog data bersedia dihapus get data dan clear data kembali. Nah, button 3 ini merupakan button dari edit data. Nah, dengan codingan controller C sama dengan new controller string id sama dengan string .value of kode.getText update obat ini merupakan metode yang telah kita buat tadi dalam kurung kode.getText, nama.getText, cut.getText dan sat.getText. Option pen show message dialog dengan keterangan data berhasil diupdate. Lalu kita get data kembali dan clear data kembali. Langsung saja kita run. Oke, kode obatnya 7, nama obatnya di sini saya. Kategori obatnya terbatas. Satuannya, ini kode satuannya ZN8. Tambah. Database tambahkan, oke. Nah, pada database-nya juga demikian, ya, sama ya. Nanti. Apabila kita ingin hapus, maka kita misalnya kode yang nomor 4. Nomor 4 hapus. Menghapus data, iya. Data berhasil dihapus. Oke, data dengan kode obat 4 sudah berhasil dihapus. Apabila kita mengedit data, misalnya saya ingin mengubah nomor 3. Kode nomor 3, nama obatnya itu Milanta. Kategorinya terbatas, obat terbatas, dan kode satuannya itu NY7. Edit. Itu berhasil diupdate. Oh maaf, ada salah. Kita ulang lagi, nama obatnya Milanta. Kategorinya jadi bebas. Terus MY7. Ini saya mengubah si kategorinya. Nah, seperti ini. Data sudah terubah. Yang tadi awalnya terbatas menjadi bebas. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.